Selamat datang kembali umat Allah Paroki Santo Vincentius a Paulo yang terkasih di gereja rumah Allah yang kita cintai ini. Saudara-saudari terkasih, mari kita dengarkan katekese Pramisa Minggu Prapaskah kelima. Tema katekese kita minggu ini ialah menjalankan dan memaknai masa retret agung bagian kelima. Doa adalah nafas iman dalam pantang, puasa, dan amal kasih. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3 ayat 23. Ora et labora adalah adagium yang sering kita dengarkan dalam hidup sehari-hari. Adagium ini berawal dari Santo Benediktus dari Nursia. Ia adalah seorang rahib yang lahir pada abad ke-5 Masehi. Kehidupan yang dipenuhi dengan dekadensi moral dalam hidup keseharian dan kerja masyarakat mendorongnya untuk berani memilih keheningan dan doa. Ia kemudian menghayati keheningan yang mendalam dalam hidup dan karya kerasulannya. Adagium ini menjadi monumental dan dituliskan juga dalam Regula Ordo Benedictine. Bagi Santo Benediktus, berdoa dan bekerja adalah dua hal yang menjadi kewajiban manusia. Umat Allah yang terkasih, pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk melakukan karya atau kerja-kerja nyata seperti berpantang, berpuasa, dan karya amal kasih terhadap sesama. Ketiga hal ini sangatlah baik jika dilakukan dengan penuh kesadaran sebagai umat Kristiani. Selaras dengan itu, kita diingatkan untuk tidak pernah melupakan pentingnya doa dalam menjalankan ketiganya. Sama seperti Santo Benediktus, kita diminta untuk menjalankan kewajiban keagamaan kita sembari senantiasa mendoakannya. Adapun beberapa hal yang bisa menyadarkan kita betapa pentingnya mendoakan pantang, puasa, dan amal kasih yang kita lakukan, antara lain sebagai berikut. 1. Doa adalah sumber kekuatan dan penuntun bagi kita untuk berpuasa yang benar, berpantang yang menantang, dan melakukan amal kasih terhadap sesama. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4 ayat 13, mengingatkan kita bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam hal ini, doa juga menunjukkan sikap kerendahan hati kita yang bergantung sepenuhnya pada pertolongan Tuhan. Puasa, pantang, dan amal kasih yang kita lakukan dalam doa akan menguatkan kita dalam menjalaninya. Yang kedua, doa adalah sarana pengudusan pantang, puasa, dan amal kasih kita agar layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 10 ayat 31 berbunyi, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Semua yang kita lakukan, bahkan bernafas sekalipun, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, mendoakan kewajiban agama yang telah atau sedang kita lakukan merupakan jalan pengudusan agar berkenan pada Allah. 3. Doa adalah pengingat tujuan dan pemurnian motivasi kita dalam melakukan pantang, puasa, dan amal kasih. Kita membutuhkan reminder atau pengingat dalam hidup kita. Pengingat ini membantu kita untuk sadar sedang apa dan di mana kita. Demikian juga dengan doa. Doa menyadarkan kita tentang motivasi karya kita, sedang berfokus pada apa perjuangan kita. Doa adalah sarana pemurni niat agar kewajiban keagamaan yang kita lakukan tetap terarah pada Tuhan saja. Umat Allah yang terkasih, mari kita lihat kembali seperti apa kita menjalankan kewajiban agama kita sejauh ini. Sudahkah doa menjadi nafas iman bagi kita dalam menjalankannya? Ataukah masih berhenti pada hal-hal yang sifatnya ritus atau aturan-aturan kaku yang mengerdilkan niat kita? Ingat bahwa karya tanpa doa adalah kesombongan. Maka mari kita sadari betapa kewajiban agama yang kita jalankan akan hidup dan menggelora jika kita awali dan sertakan dalam doa-doa kita.
Ora et labora. Berpuasa, berpantang, dan beramal kasihlah sambil berdoa. Tuhan memberkati.